Malam ini kita, materinya dari chapter 2 ya, buku Sandi G itu. Eee, jadi buku Sandi G kita ini memberikan semacam awalan yang cukup soft ya, untuk masuk ke problem digital design dengan VHDL. Bab 2 ini mengulang banyak konsep yang sudah, mungkin pernah dipelajari juga di kuliah rangkaian logika. Yang diulang bagian tentang angka ya, terutama biner, karena angka biner jadi penting. Terus, diakhiri di chapter ini tentang Karnaugh Map ya. Tampaknya sih dari texting Bapak-bapak semua pada tahu ya Karnaugh Map itu kayak apa. Nanti kita ulang dikit. Beberapa pertanyaan di texting itu muncul juga berkaitan dengan Karnaugh Map sih ya. Nah, chapter ini dimulai Sandige dengan menunjukkan perbedaan antara sinyal analog dengan sinyal digital ya. Ini secara umum ada 2 gambar ini yang dipakai Sandige untuk ilustrasi ya. Jadi kalau sinyal analog, sinyalnya kontinu, terdefinisi pada semua titik waktu. Kalau sinyal digital biasanya, bentuknya cuman high dan low, lalu juga, eee, kalau memang sudah disampling nanti jadi discrete ya. Tapi ini technically ini masih sinyal kontinu nih sebenarnya, cuma terdefinisinya high dan low saja, begitu ya. Tidak pada semua titik sumbu nilai itu ada nilai yang berarti begitu ya. Nah lalu, memang sinyal atau sistem yang digital itu ada keuntungannya ya, karena keuntungan utama adalah kalau dia cuma ada 2 kemungkinan ya, high dan low, maka noise yang sifatnya aditif dijumlahkan kepada sinyal kita, selalu bisa kita filter buang gitu ya, karena kita tahu kok dari awal kemungkinan, sinyal kita itu cuman high ini atau frekuensi, tegangan tinggi atau low ya, tegangan rendah atau nol begitu ya. Sehingga semua sinyal yang di luar ini, yang mungkin terjadi karena ada noise ditambahkan kepada sinyal kita, kita bisa abaikan ya. Kalau sinyal itu lebih dekat ke high secara tegangan ya kita dengan cukup aman bilang bahwa, oh itu high, sinyalnya. Kalau cukup, dekat kepada nilai low ya kita bilang low ya. Jadi dengan demikian secara umum sistem yang digital itu lebih tahan noise ya daripada sistem yang analog. Karena sistem yang analog begitu sinyal itu ketambahan noise kita langsung nggak bisa bedakan lagi yang mana yang noise, yang mana yang sinyal aslinya ya. Nah lalu, ada konvensi juga yang dipakai ya. Kalau high itu dianggap satu atau dianggap true dan low itu dianggap nol ya, secara logika ya untuk, persamaan matematika boolean-nya begitu ya. Maka konvensi yang dipakai disebut positive logic convention ya, dan di buku ini Sandige memakai, konvensi logik yang positif ini ya. Eee, Dia dengan hati-hati menuliskan bagian ini karena tidak semua buku konvensinya sama, bisa saja dibalik ya, yang disebut dengan negative logic convention. Maka kalau sinyal itu high dianggapnya nol atau false gitu ya, bisa saja seperti itu ya. Tapi dia pilih konvensi yang normal yang positive logic gitu ya. Nah lalu, penjelasan Sandige ini dimulai dengan mengulang berbagai hal soal angka biner ya, karena angka biner jadi sangat penting ya buat proses di dalam sistem digital ya. Misalnya deretan angka-angka ini ya, buat bapak-bapak yang udah terbiasa sih nggak kaget ya. Yang paling kanan ini adalah, eee, least significant bit ya, bit yang paling kecil nilainya itu, pangkat nol ya. Jadi kalau biner maka 2 pangkat n begitu ya. Jadi kalau di titik ini 2 pangkat nol ini satu nih kalau ada nilainya. Lalu ini 2 pangkat satu berarti 2, lalu berikutnya 4, 8, 16 dan seterusnya begitu ya. Sehingga bit ke-7 di sini yang most significant bit ini kalau berisi satu artinya angkanya 128 ya. Nah untuk hal ini Bapak-bapak udah terbiasa juga ya. Lalu ini diajarin untuk konversi ya. Jadi misalnya angka 76 di sini ya, kalau mau dikonversi menjadi bilangan biner ini, angka 76 ini,
maka dikurangi dulu dengan biner yang paling dekat ya, bit yang ke-6 ini misalnya nilainya 64. Ya jadi 76 kurang 64 sisanya baru dibagi lagi menjadi bit yang di belakangnya ya. Dan 12 ini adalah 8 tambah 4 begitu ya. Sehingga bit yang nomor 3 dan 4 ini yang on. Ya, sehingga secara biner angka 76 adalah 01001100 ya. Nah, konversi semacam ini mestinya Bapak-bapak juga nggak asing lagi ya. Dan juga ada kalkulatornya sih ya. Kalau Bapak-bapak buka kalkulator di Windows atau juga di aplikasi, ada opsi biasanya untuk menulis dengan bilangan biner. Lalu kalau dirubah ke bilangan desimal nanti bisa konversi otomatis ya dengan kalkulator itu. Kalau misalnya nggak mau dipakai dengan otak ya, dengan mata gitu bisa lihat. Tapi biasanya sih ya kalau yang ngitungnya cepet ya, at least sampai 7 bit atau 8 bit ya. Karena kan kalau 8 berarti bit ke-8 ini 256 ya. Biasanya kalau angka-angka kecil gitu dilihat dengan mata. Kalau orang yang terbiasa bekerja dengan angka biner sih bisa dengan mudah ya melihat polanya begitu ya. Nah lalu di bagian ini Sandige juga menunjukkan kalau mau di-convert dari basis 2 ya biner menjadi basis 8 misalnya ya di dalam contoh yang ini, bisa dengan mudah juga melakukan konversi dengan pengelompokan 3 bit 3 bit ya. Sehingga misalnya 3 bit yang paling belakang ini polanya 001 adalah 1 gitu ya. Lalu 0000, lalu 100 itu 4 ya karena bit ke 2 ini di dalam kelompok 3 bit ini adalah angkanya 4, lalu 1015. Ya sehingga kalau di-convert menjadi basis 8 menjadi 5401 begitu ya dengan mengelompokkan 3 bit 3 bit gitu ya. Nah, tentu di dalam rangkaian digital ya atau di dalam rangkaian FPGA yang dipakai yang biasanya ada itu juga bukan hanya 3 bit ya melainkan 4 bit ya. Jadi heksadesimal nih. Ya, jadi kalau heksadesimal maka ada 4 bit sehingga angka kita itu range-nya dari 0 sampai 15 ya. Jadi habis 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu A, 11 itu B, C, D, E, F ya sampai 15 begitu ya. Nah sehingga ini kalau kita konversi dari biner misalnya mau dikonversi menjadi heksadesimal di dalam contoh yang ini example 2.11 pengelompokannya dilakukan 4 bit 4 bit ya dan 0001 cukup gampang ya jadi 1 ini juga 0. Nah 1011 ini adalah 8 tambah 2 10 tambah 1 11 jadi angkanya tuh B. Sehingga dikonversi menjadi heksadesimal itu angkanya menjadi B01 gitu ya. Nah, kalau kita mau konversi balik, misalnya dari ini ya, dari basis 8 menjadi basis 2, kembali prosesnya sama sih, tinggal kita tahu bahwa 8 kedua berarti kelompok bit kita itu 3 bit 3 bit ya. Jadi kita tuliskan lagi dalam bentuk binernya. Kalau 3 itu 011, kalau 7 111, 6 itu 110 ya, karena 4 tambah 2 6, lalu 5 101 ya. Sehingga dengan demikian kita langsung bisa convert 5673 menjadi deretan angka biner ini ya di dalam basis 2. Nah, jadi Sandige ini menyibukkan diri dengan konversi angka-angka di sini karena angka-angka itu vital ya untuk rangkaian digital. Saya lewati ya berbagai contoh-contoh berikut, Bapak-bapak bisa lihat sendiri. Ada angka yang pola yang cukup penting yang dicontohkan di sini ya, yaitu yang disebut dengan reflective gray code. Ya, kebetulan ini yang agak dibahas panjang lebar ya, karena aplikasinya untuk banyak rangkaian sistem komunikasi digital itu jadi penting gray code ini ya. Dan di dalam tabel 21 ini kita juga bisa lihat ya, ciri-cirinya gray code ini udah muncul di sini ya.
bahwa misalnya kalau kita lihat bit yang berdekatan ya, misalnya bit yang ini ya nomor 1 ini 0001, tapi angka 2-nya itu bukan 0010 ya seperti urutan biner biasanya ya, melainkan 0011. Ya, ini sengaja dibuat ya di dalam gray code supaya eh, simbol yang berdekatan ini ya 0001 ya yang menyimbolkan 1 dan 0011 yang menyimbolkan 2 ya. Simbol yang berdekatan bedanya cuma boleh 1 bit. Gitu ya. Kita pilih lagi aja ya misalnya ini ya angka 6 nih. 6 itu di dalam gray code itu 0101 ya. Kalau dibaca binar biasa harusnya 5 ya, tapi ini untuk 6 nih. Lalu yang di sebelahnya ya, untuk 7 gray code-nya itu 0100. Ya, dan kita lihat 0101 dan 0100 ini berbedanya 1 bit saja. Gitu ya. Jadi urutan bit biner yang biasa itu diacak ya, diatur sedemikian rupa, diatur ulang sehingga setiap pasang yang kita pilih dimanapun ya dari gray code ini ya, kalau sebelahan maka dia cuma beda 1 bit gitu. Ya, itu susunan yang memang diatur di dalam gray code ya. Nah, ini gray code misalnya jadi penting dipakai untuk sistem modulasi digital misalnya ya. Saya kalau punya 4 titik di dalam modulasi saya, misalnya kalau saya punya bilangan kompleks ya, dan saya pakai modulasi fasa misalnya QPSK begitu ya, maka 4 titik yang di dalam simbol digital saya itu biasanya saya kasih codingnya itu gray code ya, bukan binary code biasa. Karena supaya titik simbol yang dekat nanti kalau kena noise ya berubah gitu ya. Dia jaraknya karena dia dekat itu perubahan yang boleh terjadi itu hanya 1 bit ya, sehingga dunia yang di coding itu mirip dengan dunia fisiknya. Ya karena sinyal itu kalau dikenai noise yang kecil terus dia berubah ke simbol berikutnya, sebisa mungkin berubahnya itu hanya 1 bit ya karena dia berubah ke simbol yang dekat. Kalau dia berubahnya jauh kena noise besar ya, nah itu baru boleh perubahannya itu muncul bit yang lebih banyak berubahnya begitu ya. Nah, hal semacam itu ya, sifat yang seperti itu jadi penting kalau kita mau melakukan error coding ya atau error detection dan error correction. Ya, jadi kita mau bisa kalau terjadi error di dalam simbol digital kita itu kita bisa mengenali ya. Kalau kalau kita nggak bisa mengkoreksi ya tapi bisa mengenali paling sedikit ya, maka kita bisa minta transmitternya itu untuk kirim lagi karena kita tahu ini salah nih ya, apapun yang terjadi yang bit yang ini yang kita terima ini salah gitu, saya minta kirim lagi gitu ya. Tapi ada teknik-teknik yang lebih bagus ya, bukan cuma bisa melakukan error detection tapi juga error correction. Jadi kalau salahnya sedikit begitu ya, maka saya bisa lihat jaraknya simbol itu ke simbol yang paling dekat. Lalu saya bisa paksa koreksi ke situ. Ya karena saya tahu itu tuh dekat jaraknya ya. Nah, memperhatikan jarak itu jadi bisa kalau acuan kita pakai gray code itu ya. Nah, di bagian ini Sandige menyebut satu code yang terkenal ya untuk melakukan error detection dan error correction, disebutnya Hamming code ya. Nanti kalau Bapak-bapak yang pernah ambil telekomunikasi ya atau nanti juga ambil kuliah dasar telekomunikasi atau apa mungkin akan berkenalan dengan Hamming codes ini ya. Kode semacam ini ya, ini penemunya namanya Richard Hamming ya, makanya disebut kodenya Hamming begitu ya. Kode semacam ini digunakan untuk menambahkan salah satu bit redundan ya, bit yang sebenarnya bukan berisi informasi tapi ditambahkan di situ ya, sehingga kita bisa melakukan checking ya. Biasanya juga disebut parity bits begitu ya. Jadi kalau informasi saya misalnya 4 bit ya, saya bisa tambahkan 3 bit lagi yang adalah check bits ya. Sehingga kalau dari 7 bit yang ditransmit itu dari 4 tambah 3 itu ada yang salah gitu ya, saya bisa mengenali gitu ya. Karena yang informasi itu sebenarnya cuma ada 4 bit begitu ya. Nah, ini salah satu tekniknya ditemukan oleh Richard Hamming ini yang disebut dengan Hamming codes ya.
Tapi Sandige memang nggak membahas dengan sangat detail ya di bukunya ini. Ada buku-buku lain tentang komunikasi digital atau yang berkaitan dengan telekomunikasi yang membahas lebih detail. Di sini cuma disebut saja nih oleh Sandige dan kebetulan memang jadi penting ya hal-hal semacam itu di dalam dunia komunikasi dan sistem digital gitu. Nah ini tabel 7 bit ASCII yang biasa dipakai untuk simbolisasi karakter ya. Kalau di keyboard kita biasanya pakai ASCII. Ada tabelnya, nggak usah dihafal, mestinya itu bisa kita refer kalau dibutuhkan ya. Nah, yang dibahas lebih banyak ini tentang gray code-nya nih. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan atau komentar dari Bapak-Bapak soal coding dan soal angka biner? Belum, Pak. Masih oke ya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan, saya dipotong juga nggak apa-apa sih. Ya. Kita lanjut lagi ya. Nah ini Sandige menunjukkan salah satu cara membuat gray code-nya itu ya. Gimana sih cara membuat gray code ya. Jadi salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan mirroring. Ya, ini kalau mirroring ini ya itu dicerminkan. Kalau kita lihat misalnya ini, tunggu saya coba zoom in ya. Kalau kita lihat yang 2 bit ini ya, kita lihat yang paling atas tuh 00. Lalu dibelah 2 gitu di tengah sini ya, ada belahannya. Lalu yang habis belahan ini pencerminannya di bawah ini adalah 11 ya. Jadi 11 ini pencerminannya 00 nih. Lalu 01 di bagian paling bawahnya jadi 10 begitu ya. Jadi caranya bisa begitu ya. Kalau 3 bit berarti ada 8, di tengahnya ini dibelah 2. Lalu bagian yang 00 ini nanti dicerminkannya ke belahan yang ada di bawah sini ya. Jadi dengan melihat proses pencerminan ini kita bisa agak susun ya total dari bit kita supaya punya sifat gray code ya. Ini kalau yang 3 bit ini lebih sulit dilihat ya. Jadi kalau yang 010 pencerminannya ini ada di bawah sini nih 101 ya. Lalu yang 100 ini di sebelahnya ini ya 011 gitu ya. Tapi ini cara pencerminan ini cara yang coba-coba yang kurang gitu oke dan pasti formulasinya ya. Nah Sandige itu menunjukkan cara yang lebih baik ya di bawah sini nih ya. Dengan cara melakukan penjumlahan modulo ya. Jadi kalau saya punya angka binernya ya basis 2. Lalu kalau saya jumlahin ya B0 ya biner yang paling ujung dengan yang sebelahnya begitu ya. Jadi ini dipanah sini terus dijumlahin. Begitu seterusnya sampai ujung sini ya. Maka saya tuh mendapatkan kode untuk gray code-nya begitu. Ini ada contoh ya. Ini misalnya angka 3 ya 0011 ya. Dia kan sebenarnya kalau secara biner kan 3 ya. Tapi saya mau rubah ke gray code-nya. Ya jadi caranya adalah bit yang paling ujung ini LSB-nya dijumlahin sama bit sebelahnya ya. Jadi 1 tambah 1 nih jadi 0. Terus 1 tambah 0 nih. 0-nya ini ditulis ke sini ya. Jadi 1 tambah 0 1. Ini di XOR ya dijumlahinnya. Jadi kalau 1 tambah 1 di XOR jadi 0. Terus simpenannya nggak dipeduliin ya. Lalu ini 1 tambah 0, terus 0 harusnya di sini tambah 0 nih karena di ujung sini 0 ya. Jadi ini bukunya Sandige salah tulis ya. Harusnya ini 0 pindah ke sini sehingga ini 0 tambah 0 jadi 0. Jadi harusnya bit gray code-nya ini 0010. Ya kalau kita cek ya ke tabel yang di atas itu ya. Kan tadi
binernya sebenarnya 0011 itu adalah untuk ini ya, angka 3 ya. Angka 3 nih yang ini ya. Sebenarnya binernya angka 3. Jadi kalau di convert ya tadi dengan rumus itu jadinya 0010. Ya dia tuh salah hitung jadi 0110, tapi kalau ini benar ya diturunkan dari yang sebelahnya jadinya benar 0010. Begitu ya. Jadi harusnya keluar gray code-nya ini 0010 untuk angka yang simbolnya 3 ya. Angka yang 0011 kalau biner. Begitu ya. Jadi ini ada cara perhitungan gray code yang lebih baik ya di sini. Kita bisa coba di contoh yang ini nih. Yang ini nggak salah hitung nih ya. Yang 27 ya misalnya ya. Kalau mau dirubah ke gray code-nya, dirubah ke binernya dulu ya 11011. Lalu ini 1 tambah sebelahnya. 1 tambah 1 jadi 0 ya. Lalu 1 tambah 0 jadi 1, 0 tambah 1 jadi 1, 1 tambah 1 jadi 0 lagi, terus yang 1 paling ujung turun ke sini. Ya, jadi ini gray code-nya benar nih dengan cara setiap bit yang mulai dari LSB ditambahin dengan bit yang di sebelahnya ya, di XOR dengan bit yang di sebelahnya. Ini dapatnya benar nih. Ya. Nah, jadi ada rumusnya ya untuk mencari gray code walaupun bisa panjang ya dan nggak usah pakai tebak-tebak mirroring itu ya dengan rumus yang ini. Nah ini di sini Sandige itu berusaha memberikan contoh aplikasi ya, tapi aplikasinya dia adalah coding yang memakai semacam kunci mekanik ini ya. Jadi ini dia bilangnya encoded disk ya, using reflective gray code ya. Jadi di dalam disk ini itu ada bagian yang non transparan, terus ada bagian yang transparan ya, sehingga gelap terangnya itu membuat codingnya kita ya. Dan codingnya tuh terjadi kalau apa bundaran ini tuh digeser ya, sehingga ada bagian-bagian yang berhimpit begitu ya, dan ini akan membentuk 00, 01, 1110 gitu ya. Nah ini apa Sandige nggak terlalu menerangkan ya secara khusus ini dipakainya untuk apa ya. Tetapi dari cahaya yang lewat itu membentuk coding itu sehingga bisa ada semacam apa barang yang mekanik begitu ya, yang merubah cahaya yang lewat di barang mekanik ini menjadi sesuatu yang digital, dan digitalnya itu sesuai dengan gray code begitu ya. Jadi Sandige itu menyebutnya sebagai mechanical form of analog to digital converter. Karena mekanik ya, diputer-puter itu kuncinya gitu ya. Nah tapi gray code nggak sebatas pada contoh mekanik yang semacam ini ya. Contoh ini mungkin dianggap Sandige gampang dimengerti ya. Padahal mungkin malah bikin bingung ya. Jadi coding yang dipakai untuk modulasi dan lain sebagainya memang banyak juga yang gray code sih. Nggak terbatas pada contoh yang seperti ini. Ya, cuman ini Sandige memang mau kasih contoh aja. Nah, konfigurasi angka yang lainnya yang penting dan terutama untuk FPGA ya, adalah yang berkaitan dengan ini ya, 7 segment. Sebentar ya, saya centering dulu. Ini lagi bukunya. Saya zoom dikit. Nah, jadi buat bapak-bapak yang terbiasa dengan lampu yang biasa dibentuk dengan LED ya, pakai LED gitu ya, terus membentuk angka 8 gini ya. Ini jadi kita bisa bayangkan ada 8 LED yang kalau kita kasih sinyal tertentu, dia bisa muncul dan membentuk angka-angka ini ya. Bisa angka 0 sampai 9 ya. Tapi juga bisa dibuat angka heksadesimal ya. A misalnya B, C, D, E, F ya, sampai F tuh bisa ya. Nah, lalu di sini ada codingnya nih ya. Jadi angka 8 ini yang paling atas nih A begitu ya. B, C, D dan seterusnya ya. Yang paling terakhir G ini nih yang di tengah ini ya.
yang membelah angka 8-nya. Sehingga kalau kita mau tulis 0 ya, kita tinggal nyalain semua LED yang lain, kecuali LED yang paling ujung ini, yang membelah angka 8-nya itu. Ya, dan kita tuh bisa matiin LED-LED tertentu untuk membentuk angka-angka ya. Misalnya angka 2, ini yang mati itu LED nomor 3 dan LED nomor 6 ya. Jadi kalau LED nomor 3 itu yang C ini, C-nya mati. Lalu nomor 6 ini yang F ini ya. Jadi kalau C sama F-nya mati, dia membentuk angka 2 gitu ya. Nah yang tricky adalah kadang-kadang konfigurasi 7 segment ini bisa jadi nggak codingnya pakai high ya. Jadi ini codingnya adalah kalau 1 nyala ya. Tapi misalnya di FPGA yang Altera itu, kalau nanti bapak-bapak ada kesempatan untuk bikin program yang buat ngeburn gitu ya, kalau pakai codingnya ini nanti nggak nyala tuh, atau nyalanya salah ya LCD-nya, karena dia ininya codingannya pakai yang low ya, low artinya nyala begitu ya, bukan high artinya nyala. Jadi perlu dicek ke manual hardware-nya sih, dia coding 7 segmentnya itu seperti apa ya. Kalau codingannya salah, bisa jadi bayangan kita waktu kita program, toto angka yang muncul salah sih, karena coding yang kita pakai berbeda. Ya. Nah tapi ini Sandige memberikan contoh yang dianggap cukup normal ya, pakai positif dan high itu nyala begitu ya. Nah ya ini istilahnya kalau yang ini aktif high ya. Jadi kalau lihat manual hardware bisa dilihat juga kalau di manualnya tertulis aktif low ya, pakai coding yang ini pasti nyalanya salah gitu ya, karena ini codingnya aktif high. Ya. Nah, ya apalagi ya. Ini VHDL-nya saya lewatin dulu ya, karena ini cuma memberikan contoh bagaimana mengassign angka-angka di 7 segment itu dengan high atau low ya. Jadi ini kalau kita mau lihat struktur VHDL-nya masih sama seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Ada bagian entity-nya di atas. Ini input output definisinya. Lalu bagian kelakuan dari rangkaiannya itu ada di bawah nih. Setelah bagian arsitektur ya. Terus ada bagian begin. Ada signalnya dulu ya. Signal apa aja yang diambil. Lalu ada begin dan ada end gitu ya. Nah kelakuannya ini sederhana ya. Tinggal setiap bit dari 7 segmentnya saya berikan input low 0 ya. Atau input high begitu ya. Lalu low sama high ini juga bisa dituliskan ke sinyal tertentu ya. Sehingga sinyal input ini S0 ini ya bisa diambil dari input terus dimasukkan ke dalam bit 7 segmentnya gitu ya. Ini logika program VHDL-nya masih sederhana sih ya. Untuk menyalakan display tertentu ya. Nah, bagian akhir dari bab 2 ini ya ditutup oleh Sandige dengan pembahasan Karnov map ya. Jadi ini ada bagian atas itu tentang bagaimana membentuk pakai min term ya. Tapi yang lebih menarik adalah Karnov map-nya ya. Ini mungkin saya kasih contoh ini ya Karnov map yang sudah lebih rumit ya. Ada 3 input A, B, C. Lalu dari tabel kebenarannya ya bisa kita tulis ke dalam peta truth table semacam ini ya. Jadi kalau A, B-nya 00, C-nya 0 juga, outputnya 0 gitu ya. Dan seterusnya kita jajar ya. Lalu dari tabel yang sudah tertulis ini, kita bisa melakukan penyederhanaan ya. Seperti yang digambarkan Sandige di sini. Kalau 1 dan 1 ini berdekatan kita bisa lingkari ya menjadi lingkaran biru ini. Lalu lingkaran biru ini logikanya adalah A kali B. Ya karena A, B-nya sama-sama high ya, sama-sama 1. Lalu C-nya ini sebenarnya 0 dan 1 ya. Jadi C-nya tuh jadi nggak penting ya. Sehingga bagiannya ini AB. Lalu bagian yang di bawah ini kalau kita
lingkari jadi satu ya. Ini yang terjadi adalah B-nya yang satu ya. A-nya tuh yang don't care nih, mau 0 mau 1 nggak apa-apa ya, tapi B-nya satu dan C-nya juga satu ya, sehingga lingkaran yang ini adalah B kali C. Ya. Lalu kalau lingkaran yang ini C-nya satu, tapi yang don't care itu yang B-nya. Ya, jadi ini A kali C. Ya, sehingga dari tabel truth yang seperti ini dan penyederhanaannya kita bisa tulis persamaan logikanya seperti ini ya. AB ini lingkaran biru yang vertikal, terus BC yang horizontal yang ini, dan AC begitu ya. Begitu kita bisa tulis rumus rangkaian logikanya, kita bisa program ya ke dalam VHDL, lalu program itu bisa kita burn ke FPGA-nya, lalu kita koneksi A, B, C ini ke pin-pin input yang ada di FPGA itu, lalu mesin kita itu langsung menunjukkan logika seperti ini. Ya. Nah, ini cuman merefresh ingatan Bapak-Bapak ya yang udah belajar Karnaugh Map di rangkaian logika atau mungkin di studi yang lalu ya. Ini Karnaugh Map yang lebih kompleks, misalnya ya, menunjukkan bahwa melingkari birunya ya bisa seperti melipat ya ke sisi sebelah kiri ya dari Karnaugh Map-nya kepada sisi yang sebelah kanan ya. Sehingga bagian yang ini dan ini kalau dilingkari ya, maka yang terjadi adalah logikanya tinggal B komplement nih ya, karena C-nya jadi don't care dan A-nya juga don't care ya, karena A-nya bisa 0 bisa 1, tapi B-nya itu 0 ya, jadi B komplement nih ya. Nah, lalu ada lagi yang contoh yang lebih rumit lagi, misalnya adalah yang seperti ini ya, ada 4 input ya, 4 variabel ya, A, B, C, D, lalu digambar Karnaugh Map-nya. Lalu misalnya di bagian tengah ini ada 4 input satu yang bisa dilingkari ya. Dan yang di bagian tengah ini yang bermain adalah ini kan A, B ya, berarti B-nya yang satu. Karena A-nya don't care, bisa 0, bisa 1. Lalu bagian ini C, D-nya yang bermain adalah D-nya ya. Karena C-nya bisa 0, bisa 1. Sehingga rumus yang muncul dari yang bagian tengah ini adalah B kali D. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Karnaugh Map yang muncul di texting ya. Apakah Karnaugh Map itu paling banyak 6 kali 6 gitu ya. Ya, kita lihat ya, kalau misalnya kita mau gambar yang lebih rumit ya dari 2 kali 2 semacam ini ya, 2 kali 3 gitu ya. Kita tuh mulai harus membayangkan map kita itu 3 dimensi ya. Karena ya bisa ya kita gambar ada input yang lebih banyak ya sampai inputnya 6 gitu ya. Tapi nanti mapnya supaya kita bisa lingkari gitu ya. Jadi mulai bentuknya 3 dimensi gitu ya. Di setiap sumbu itu 2 ya variabel inputnya. Nah, jadi bisa jadi parah ya, atau mapnya terlalu besar ya sehingga kita tuh melakukan simplifikasi yang manual itu juga nggak jadi efisien lagi ya. Ada cara-cara lain ya melakukan simplifikasi. Mungkin di kuliah rangkaian logika udah pernah disebutkan ya. Karena simplifikasi rangkaian logika ini kan sebenarnya aturannya itu punya prosedur tertentu ya, sehingga kita bisa kalau kita tulis truth table-nya ke mesin, menyuruh mesin untuk melakukan simplifikasi Karnaugh Map itu. Ya, jadi sebenarnya juga tidak perlu dilakukan manual dengan tangan ya. Sebenarnya simplifikasi Karnaugh Map-nya bisa kita buat komputer melakukan itu ya, dan ada algoritma-algoritmanya yang bisa dipakai. Hanya memang Sandige memang nggak membahas lagi juga ya di bukunya ini. Ini targetnya dia memang merefresh saja ya untuk kita ingat lagi ya bagaimana melakukan hal itu untuk jumlah input yang cukup kecil ya. Biasanya sih kalau buat ujian terus harus melakukan Karnaugh Map di atas kertas ya memang inputnya cukup kecil aja ya, karena dosennya juga biasanya nggak mau nyiksa mahasiswa sih ya dengan soal ujian yang inputnya terlalu banyak ya. Nah, lalu ada persoalan don't care di sini ya. Karena
bisa jadi ada output tertentu ya yang di dalam logika aplikasi kita itu yang nggak penting ya. Output itu di dalam proses mesin yang kita mau program bisa high bisa low nggak penting ya. Jadi bisa saja kita memprogram dengan logika don't care ke sini. VHDL bahasanya menyediakan ya. Ini cuma Sandige berusaha menunjukkan ya kalau ada don't care melakukannya seperti apa ya. Kita nggak bahas di sini ya, bisa Bapak-Bapak baca aja di buku Sandige. Dan itu yang materi kita malam ini nih, mengulang berbagai hal yang berkaitan dengan angka-angka biner dan simplifikasi fungsi logika dengan Karnaugh map. Ya. Ada pertanyaan atau komentar dari Bapak-Bapak? Ada yang udah nyoba model SIM-nya? Ada yang udah download dan nyoba running? Baru install, Pak. Oh, baru install ya. 700 mega nggak terlalu berat kan ya? Nginstalnya gampang juga ya? Iya, Pak. Iya. Yeah. Nah, kalau berusaha jalanin bingung ya, bisa baca beberapa file PDF yang saya taruh di di Learn. Cuman paling gampang kali ngikutin videonya kali ya, supaya jadi mungkin yang perlu diingat ya untuk program semacam model SIM atau juga Quartus yang dipakai untuk burning ke FPGA Altera-nya ya. Itu kita harus bayangin kita bekerja dengan hardware ya. Jadi ini tuh bukan semata-mata coding kayak kalau kita program bahasa C gitu ya. Itu kan pokoknya software murni. Lalu kalau kita compile dia melakukan yang kita inginkan. Nah masalahnya sekarang kalau buat hardware ya, begitu kita compile, kita tuh paling dikit mau melakukan simulasi ya. Sehingga si model SIM itu misalnya generate berbagai file yang menyediakan deskripsi input output maupun kelakuan dari hardware kita ya supaya kita bisa simulasi dengan model SIM-nya. Nah, kalau kita nanti akhirnya mau burn ke FPGA, maka Quartus itu misalnya menghasilkan berbagai file deskripsi hardware yang nanti akan menentukan ya bagian mana dari hardware di dalam FPGA Altera itu yang terkoneksi atau tidak gitu ya, tergantung dari bagaimana mereka mendesain FPGA-nya gitu ya. Jadi tuh mereka sebenarnya yang dilakukan adalah menerjemahkan dari bahasa VHDL-nya ke dalam bahasa yang lebih low lagi ya, yang nanti kalau di burn ke hardware itu hardware-nya tuh ngerti begitu ya, yang bagian mana yang harus terkoneksi atau tidak terkoneksi begitu ya. Nah jadi peralatan-peralatan software itu mengenerate banyak output file begitu ya yang bisa dipakai di dalam langkah berikutnya kalau mau sampai ke hardware beneran gitu ya. Sehingga hal pertama yang dilakukan ya biasanya dalam software yang semacam itu adalah mendefinisikan project ya supaya kalau dia generate file itu nggak kocar-kacir ke directory mana-mana gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak-bapak mulai jalanin model SIM-nya, bikin directory ya. Kalau file VHDL-nya sih Bapak-bapak bisa pakai editor teks apa aja ya buat nulis ya karena itu kan benar-benar murni text file gitu ya. Nah, cuman kalau text file dipanggil di model SIM ya, dia udah ada bantuan ya sehingga kata-kata kunci VHDL itu seperti entity, arsitektur apa warnanya beda ya, warnanya merah. Jadi kita bisa bisa lihat enak gitu ya, bukan text file hitam gitu doang, ada bantuan. Nah, terus Bapak harus buat directory supaya ada project nanti model SIM-nya kalau generate file output dia taruh di directory itu ya terdefinisi di projectnya. Kalau nggak kocar-kacir nanti filenya gitu ya. Jadi pola pola berpikir pakai model SIM itu harus selalu membayangkan ini sebenarnya alat yang membantu kita untuk program hardware gitu. Dia bukan software murni. Makanya kadang agak repot. Eh, Kadang hal-hal yang secara logika kita rasa benar gitu ya. Kalau ditulis pakai VHDL bisa salah karena VHDL berusaha agak rigid ya, agak kaku. Karena nanti harus bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang dimengerti oleh hardware gitu. Ya. Nah kalau di kuliah kita memang levelnya sampai simulasi ya. Model SIM itu sih
kalau di program dengan gaya yang lebih behavior ya. Behavior itu artinya kita memperlakukan si black box hardware-nya itu seperti seolah-olah dia ngerti matematika yang levelnya lebih tinggi atau if else yang logika lebih tinggi gitu ya. Padahal kan dia mesin, dia cuma ngerti truth table dan rumus-rumus boolean itu kan. Kalau kita bayangin hardware tuh ngertinya cuma itu ya. Tapi kalau kita nulis pakai VHDL seolah-olah dia bisa ngerti behavioral dan arithmetic yang ada di library yang kita pakai buat program itu tuh. Tapi sebenarnya nanti si model SIM-nya yang menerjemahkan ya. Nah, masalahnya library itu bisa jadi untuk implementasi FPGA tertentu ada keterbatasan ya, ada hal-hal yang kalau diterjemahin dia bisa salah karena konfigurasi hardware-nya spesifik ya. Mungkin pakai FPGA merek lain juga bisa ada hal spesifik yang berbeda ya. Karena FPGA mereknya banyak ya, ada yang Xilinx, ada yang Altera, ya, ada merek lain lagi. Nah, tapi bahasa VHDL-nya itu standar. Ya, karena melewati bertahun-tahun proses standarisasi, kita tuh pakai bahasa yang udah beberapa generasi yang terakhir ya, sehingga lebih nyaman, lebih terstandar juga ya. Cuman menghasilkan sesuatu yang nanti diimplementasikan hardware pasti jalan, memang sebenarnya butuh latihan sih, coba-coba ya. Karena sampai kita burn terus sampai kita coba di hardware-nya benar nggak kelakuannya seperti yang kita inginkan, kita basically kagak tahu sih. Karena bisa terjadi banyak masalah hardware juga ya. Kalaupun di software itu logikanya kayaknya udah benar. Nah, jadi di kuliah kita karena versi pandemi kita tuh lebih enteng. Yang penting kalau proyek bapak-bapak jalan di model SIM terus bisa ditunjukkan gitu ya, ya udah eh, udah aman gitu ya. Jadi kalau bisa sih mulai minggu depan buat bapak-bapak yang udah nginstall ya programnya, bisa mulai coba-coba ya. Bikin rangkaian N sederhana aja terus cek ya logikanya benar N atau enggak gitu ya. Itu mestinya project yang cukup menyenangkan sih. Oke, ada komentar, pertanyaan dari bapak-bapak? Kalau nggak ada, kita sudahi ya sampai segini malam ini. Terus nanti minggu depan kita texting lagi, deadline-nya hari Senin. Ya.